Penyaliban, gak ada Tuhanmu. Oh Mbak, bentar. Misal kalau Hawa tidak digoda oleh iblis jatuh ke dalam dosa, berarti kan manusia akan hidup di Taman Eden bagaikan di surga, Mbak, gitu loh. Tetapi Iya, karena tapi manusia kan jatuh ke dalam tapi dosa, makanya ya manusia saya tidak bahas pelanggaran Adam, saya tidak bahas. Saya tanya, apakah ada Tuhannya orang Kristen kalau Yesus tidak mati? Tidak ada penyaliban, apakah ada Tuhanmu, Bunda? makanya itu tadi ke arah sana jawabanku, Loh, Mbak. Ya kok mungkin gambal, gambal. Jawab ya kalau aja. enggak Apakah ada manusia Tuhanmu kan kalau tidak tahu apa penyaliban, jadinya pembunuhan? jadinya Gantian bicara. Mbak Rasmi ditanya, kalau Yesus nggak mati disalib, apakah Ibu Rasmi punya Tuhan? punya, karena dia kan Allah yang menjadi manusia, datangnya dari sorga. Berarti kalau begitu Yesus nggak perlu mati. Dia mati kan untuk menyelamatkan umat manusia. Kan dia mati, waktu mati itu dia turun ke neraka, berperang melawan iblis dan mengambil kunci neraka. Dan setelah datang dia kedua kali, disitulah Jangan berhak ke situ. Nah, kamu bilang ada, kamu Bunda, kamu bilang ada. Bunda, dimasukkannya ke neraka. kamu bilang ada, walaupun sekiranya Yesus tidak mati, tetap ada Tuhanmu. Nah, siapa Tuhanmu itu sekiranya Yesus tidak mati? Siapa? Ya Tuhan Allah Sang Pencipta, Mbak. Siapa? Pencipta, Tuhannya Yahudi. Bapak Juma udah balik dulu tuh. Oh, silakan, Daeng. Silakan, Bang. Ya, silakan. Masih ada poin. Masih ada. Apalagi Katanya gini. Biar mati nggak mati, tetap Yesus itu adalah Tuhan karena memang tujuannya menembus dosa doang gitu. Poin itu ya. Iya. Yesus mati ataupun tidak, tetap dia Tuhan. Iya, iya. Iya, itu Dia katanya. Ya, ada lagi? Allah Sang Pencipta. Ada lagi, Bu? Udah, itu aja. Itu satu poin aja. Itu aja. Tinggal satu ini. Kasihan, poinnya nggak ada lagi selain itu. Nggak ada lagi, Bu. Apa kek? Nggak, Hah? Nggak ada lagi. nggak ada lagi. Oke. Sedih kali. Jadi gini, Bu. Sorry, saya tadi balas. Jadi gini, kalau dikatakan Yesus itu mati ataupun tidak, maka dia menjadi Tuhan, nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa? Di dalam pengakuan iman Kristen, 2 Yohanes 1 nomor 7. 1 Yohanes 2 nomor 7. Kebalik ya. 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Siapakah antikristus itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus itu, dan itulah penyesat itu. Nah, kenapa data ini harus patah kemudian? Mulut saudara-saudara Kristen kita kenapa kemudian menjadi pembohong, pendusta? Saudara-saudara Kristen, ya kenapa? Yesus itu Tuhan kan? Iya. Loh, tapi dia manusia. Iya, waktu di dunia dia manusia. Nah, kenapa pola setelah di dunia ini dia bukan lagi manusia, tapi dia Tuhan? Karena dia memasuki tangga yang diajarkan oleh orang Farisi kepada Romawi. Mana tangga itu yang memiliki pintu kemudian? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan, supaya dia menjadi Tuhan. Jadi apa yang diterangkan 2 Yohanes 1 nomor 7? Sebab banyak penyesat. Penyesat ini kalau dalam bahasa Yunani planos. Planos ini artinya pembohong, pendusta, penyesat, penipu. Nah, yang dikatakan pembohong,
Yang dikatakan penipu adalah mereka menjual besi, tapi mereka mengatakan yang mereka jual itu adalah emas. Mulutnya mengatakan emas, ini emas bu, ini emas. Tapi ternyata yang mereka bungkus dengan kata emas itu adalah batu pondasi. Maka dia adalah pembohong penipu. Mereka mengatakan Yesus itu manusia, mulut, tapi ke gereja menyembah Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Wow, ini pembohong ini planos, ini antikristus, ini adalah dajjal. Sebab banyak dajjal, pembohong, penipu, penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan itu adalah antikristus. Oh, salah Bang Suma. Bukan kami yang antikristus Bang Suma. Siapa? Islam. Oh ya, mari kita buktikan katanya. Islam itu mengaku enggak Yesus itu datang sebagai manusia? Ngaku. Terus mengaku enggak kalau Yesus itu adalah Tuhan? Oh tidak, oh enggak. Bodoh amat ikuti ajaran kayak gitu. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Titik. Datang ke dunia sebagai manusia. Titik. Nah sekarang Kristen. Oh tidak Bang Suma. Kami mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Oh ya? Oke. Kita percaya mulutnya ya? Iya percaya dong. Habis itu dia mengatakan apa di belakang kamar, di belakang tembok, dia lari ke belakang tembok. Habis itu dia mengatakan apa? Tapi Yesus itu juga Tuhan. Beh, para kali. Tadi bilangnya manusia, tapi ada tapinya. Itulah pembohong. Pembohong itu gitu. Lain di mulut, lain di hati, lain dalam pemikiran. Dalam praktik pun lain, dalam implementasi keagamaan lain, dalam praktik kemudian rutinitas ritual juga lain. Itu pembohong, itu penyesat, itu planos, dia penipu. Siapakah penipu itu? Mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Oh Kristen itu mengaku loh. Iya, maksudnya 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia? 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang telah menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia? Nah, Kristen mulutnya mengatakan apa? Yesus manusia titik. Tapi kemudian mereka menyangkal. Tapi katanya, tapi apa? Tapi dia juga adalah Tuhan. Berarti Anda menyangkal. Hanya ingin menipu ajanya. Anda mengatakan Yesus manusia, tapi pada prinsipnya iman Anda Yesus itu Tuhan. Berarti Anda menyangkal Yesus itu adalah manusia. Siapa yang mengatakan bahwa seekor ayam itu adalah ayam? Orang waras. Tapi di sisi lain dia membisikkan kepada yang lain dan mempraktekkan. Tapi ayam yang itu, dia juga adalah sapi. Para mama. Sekali ayam-ayam, sekali manusia-manusia. Sekali Tuhan-Tuhan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal anak? Bukankah dia menyangkal bapak maupun anak? Bapak bukan manusia, anak manusia. Disangkali semua itu. Disangkal. Yesus itu bapak itu juga. Bapak Yesus itu juga. Disangkal dua-duanya. Padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Sici-sicinya. Satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai Tuhan juga. Dua dong. Sebagai utusan. Satu Tuhan, satu utusan. Tidak boleh jadi dua. Yesus utusan, jangan disangkal. Bapa satu-satunya Tuhan, jangan disangkal. Jangan dianggap tiga pribadi, jangan. Satu aja. Baru Anda beriman dengan benar. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Itu baru iman yang benar.
Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia Kristus? Jadi kalau hari ini kita menemukan gereja-gereja masuk, penghuni-penghuninya menyembah Yesus Tuhanku yang perkasa, terpujilah namamu. Jangkal berarti dia penyesat, berarti dia pendusta, dia penipu. Ke kita diskusi, Yesus itu apa? Manusia. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Yang makan ikan goreng? Manusia. Yang diludahin? Manusia. Yang ditonjok? Manusia. Yang mati di atas tiang salib? Manusia. Kita gintip hari Minggu. Pada hari Minggu aku pergi ke gereja, ngintip Ibu Rasmi sedang menyembah Yesus. Parah bah. Tadi katanya manusia tapi disembah. Itulah penyangkal itu. Itulah penyesat itu, yang tidak kemudian teguh pendirian. Makanya dikatakan apa? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tak ada tanda yang akan diberikan kepada mereka, orang-orang yang tak setia dengan perkataannya sendiri, kecuali tanda Yunus dan Yesus mati bangkit pada hari ketiga. Tolong disadari itu, Bu. Sederhana. Kata Al-Quran, afala tatafakkarun. Ya Isa, a'antakul alinas tahizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ayat selanjutnya mengatakan, ma qultu illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Yesus, wahai Isa, wahai Yesua, apakah ente yang mengajarkan kepada orang-orang yang kepalanya licin untuk menyembah dirimu? La, tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya Tuhanku, manalah mungkin aku mengatakan sesuatu perkataan yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak punya hak. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, karena aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Bapa yang telah bersaksi dengan aku. Yohanes 8, 15, 16, 17, 18. Itu kata Yesus. Jika aku berkata itu bukan dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang aku dengarkan. Firman yang kau dengarkan dari kataku, dari diriku, itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula laysa li bil haqq. Saya tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yang aku sampaikan, yang apa yang aku diinstruksikan untuk menyampaikan itu. Sebab aku adalah utusan Tuhan. Saya kira begitu, Bu Rasmi. Jadi Yesus mati bukan untuk membuktikan dia Tuhan. Dan Yesus tidak mati pun dia juga bukan membuktikan dirinya Tuhan. Kenapa? Elia tidak mengalami kematian. Henok juga tidak mengalami kematian. Bahkan siapa tuh? Yang tidak berawal, tidak berakhir, tidak beribu, tidak berayah. Siapa? 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 Murid-murid, guru-guruku yang ada di sini. Yang tidak berayah, tidak beribu, itu siapa? Tidur. Tidur semuanya. Tidur. Bang Handi tidur, Dewa tidur. Kagak. Yang tidak beribu, tidak berayah, tidak berawal, tidak berakhir itu siapa? Melkisedek. Mel Sandi. Melkisedek. Alhamdulillah Adinda Dewa ini cerdas. Itu Bu Rasmi ya. Jadi kalau